harapan saya ke Anies nih, ini dia juga kepengen juga menjadi gubernur lagi nih. Makin jauh lah ya. Tapi bisa aja kalau dia misalnya di Aceh, kan Oh, Aceh kan menang. udah betul lah kita dukung Anies sebagai calon gubernur di Aceh. Setuju ya? Setuju. Sumatera Barat, Aceh. Untuk bekal Anies, Ya. nyalonin presidennya akan datang. Nah kemungkinan kalau dia nyalon presiden lagi nanti 2029 itu dukungan akan kuat. Kita ngingetin Pak Anies masih punya kesempatan. Jangan kasih nganggur. Ini dari Pak Norman ini. Kalau nganggur, urusan KPK. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bung Norman. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Juga buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Amin. Ya kan? Saya hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, sahabat lama, ya kan? Jarang ketemu tapi komunikasinya lewat udara, media sosial. Ya, tamu saya hari ini adalah Kangjeng Pangeran Norman Sofan Hadinegoro. Wah, ini juga sebagai Ketua Umum Pernusa ya. Perjuangan Rakyat Nusantara. Pernusa ini perlu saya jelaskan. Ada ratusan relawan Pak Jokowi. Dan Pernusa ini kemudian ada inti dari 100 ini ada 22 ya. 22 relawannya Pak Jokowi. 22 ini salah satu adalah Pernusa. Dan Pernusa ini termasuk sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Sangat. Dan sangat tegak lurus kepada Pak Jokowi. Sampai detik ini. Sampai detik ini ya. Di samping yang relawan yang lain-lain. Ya saya kira kesetiaan itu perlu ya Bung Norman ya. Bung Norman ini sahabat saya lama sekali, sejak tahun 77. Kami sama-sama dulu mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden. Setuju. Ya kan? Dan Anda tuh waktu itu aktivis benar. Saya pengagum Anda Bung Gilvan. Semenjak Anda masih muda, ya Anda di HMI, Anda juga seniman. Iya kan? Sering demo-demo. Saya terima kasih bisa ketemu dengan Bung Gilvan. Ya, sahabat karib saya. Sahabat kita udah lama sekali ya. Jadi terakhir mungkin ketemu tahun 80-an ya. Ya. Dan habis itu kita tidak ketemu lagi Bung Norman sudah punya cucu 8, saya sudah punya cucu 11. Amin. Alhamdulillah. Tapi Allah ngasih kesehatan. Ya, saya ikutin terus juga kok. Interview Bung Norman dengan media-media yang ada ya, saya ikuti terus. Jadi tidak putus juga hubungan kita sebenarnya dari segi jauh di mata, dekat di hati. Itu yang paling penting. Jangan sampai dekat di mata, jauh di hati. Bung Norman, tentu kita melihat situasi ini ya, dengan pemilu sudah selesai, kita anggap selesailah dengan penetapan KPU, kemenangan Prabowo Gibran. Itu satu hal yang menurut saya sudah kita lewati ya. Situasi yang sangat kritis kan gitu, sudah kita lewati. Nah kemudian tinggal kita menunggu tuntutan MK, Mahkamah Konstitusi dari 01 dan 03. Ya itu kita lihatlah proses hukum itu seperti apa ya, gitulah. Tapi saya kepingin mendapat cerita dari Bung Norman ini tentang Pernusa ini. Nanti kita masuk ke hal-hal lain. Silakan Bung Norman. Iya, terima kasih sahabatku Bung Julpan. Abangku, saya manggil abang aja ya. Satu nama aja lah, gak usah. Ya, jadi dulu itu bukan Pernusa. Ya. Dulu itu namanya Mustika Merah Putih. Oh, ya. Jadi kita tuh mengusung Pak Jokowi itu dari zamannya dia masih wali kota. Oh.
Jadi zamannya dia wali kota, dia ke Jakarta, lalu Ibu Muriati Sudibyo, yang punya namanya Jokowi Center. Nah, saya di situ diangkat sebagai ketua untuk mendampingi Pak Jokowi. Kalau setiap hari Jumat sore atau Sabtu itu saya belusukan sama Pak Jokowi. Dan itu belum ada relawan. Belum ada relawan. Masih wali kota ya? Masih wali kota. Pak Jokowi itu bisa tuh hanya Jumat sore sampai Sabtu. Ya, untuk belusukan Jakarta. Orang kan nggak kenal Pak Jokowi. Dan belum ada yang mengusung. Nah, kita belusukan berapa bulan. Itu sebelum jadi wali kota? Sebelum jadi gubernur. Oh, sebelum jadi gubernur. Iya, dia masih wali kota, Pak Jokowi. Nah, kita dekatnya di situ. Nah, kebetulan di Mustika Merah Putih itu di Mangunsukoro, tempat kediamannya Bapak Ibu Muriati Sudibyo. Nah, dulu itu dipegang oleh Profesor Pak Gunawan, guru besar UGM. Karena beliau nggak aktif, Ibu Muriati minta saya untuk pegang ini. Jokowi Center. Terus kita bikin namanya Mustika Merah Putih. Nah, alhamdulillah gubernurnya lolos, menang. Nah, lalu kita bikin organisasi namanya Perlusa, Perjuangan Rakyat Nusantara. Sampai sekarang. Jadi 2 kali memenangkan Pak Jokowi, 1 kali ini memenangkan Pak Prabowo Gibran. Legendaris. Pokoknya siapa yang didukung Pak Jokowi ke situ Pernusa. Ya. Itu Pernusa memang ada di seluruh wilayah atau memang hanya di Jakarta aja? Ada. Jadi kita hanya baru mencapai 28 provinsi. Tapi kan nggak semuanya aktif. Ya kan, dari 28 provinsi. Jadi mesinnya kita gerakkan. Kemarin itu dadakan Pak Jokowi mengundang kita untuk harus dukung Pak Prabowo. Dukung. Nah, itu. Jadi secara tegas itu udah ya? Ya. Kenapa? Karena dari ratusan relawannya Pak Jokowi itu pada banyak melenceng ke 03. Sedangkan Pak Jokowi menyarankan tegak lurus, menyarankan ojo ke susu. Ya, relawan itu nggak tahan juga. Saya yakin Pak Jokowi ini pasti ke 03, kan begitu. Banyak kejebak ke sana. Ya kan? Ada juga ke 01. Nah, kita yang bertahan ini, ya kita tunggu perintah Pak Jokowi sampai detik-detik, kalau nggak salah pada bulan Desember kemarin ini, baru dipanggil sama Pak Jokowi. Hanya yang datang, yang hadir itu hanya 22 organisasi relawan. Nah, itulah yang ikut Pak Jokowi itu memenangkan Pak Prabowo Gibran. Ya, itu. Jadi peran relawan ini luar biasa ya. Dan kalau saya lihat Pernusa ini ya orientasinya memang betul-betul ya relawan. Ya. Bukan orang politik saya. Orang independen. Perjuangan aja ya. Betul. Nah, kira-kira kan kita melihat gini ya, Bung, apapun kan hajatan ini sudah berhasil dan memenangkan Pak Prabowo Gibran kan gitu. Nah, yang kita lihat dalam proses perjalanan ini kan masih ada tuntutan ke MK. Bahkan ada juga hak angket. Nah, kalau Bung Nurman tuh melihat soal hak angket ini seperti apa itu? Saya rasa kalau hak angket ya, pendapat saya ya, kacamata saya. Itu kayaknya nggak mungkin itu. Ya kan, hak angket. Yang mau diangketin siapa? Kan itu masalahnya. Karena masalahnya setahu saya itu yang namanya KPU itu ya, KPU itu berurusannya itu dengan Bawaslu. Ya kan, nggak suka diangket baru ke MK. Kaitannya apa saya juga nggak paham. Jadi kelihatannya sangat tipis untuk bisa lolos itu. Akan mati tengah jalan. Ini pandangan saya. Iya, soal hak angket ya. Hak angket ya. Karena bagaimanapun juga orang sudah mikirin diri masing-masing kok di sana. Ya. Ada yang nggak jadi anggota DPR lagi. Ada yang calon anggota DPR yang baru. Ini kan mereka kan akan ini bersinergi ini. Wah, nggak mungkin ini. Nah, itu pandangan saya. Ya, kepentingan juga ya, kita partai politik juga sudah ada yang mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo kan? Iya, termasuk ya kepala negara. Ya biasalah, yang namanya pemilu itu di mana-mana yang
selama ini selalu kalau kalah itu nggak mengakui kekalahannya. Kita berprinsip menang tanpa ngasorake. Kita ingin menang tanpa ada orang sakit hati. Rupanya kita menang ini banyak ada yang sakit hati. Nah ini. Nah bagi saya nggak ada masalah, ini era demokrasi. Ya kan, silakan ke MK kemana. Ya kan ini kan negara hukum. Bagi kita nggak ada masalah itu. Lah ya kan. Kalau kita bicara sakit hati kan yang penting kita tidak bikin orang sakit hati. Kalau dia sakit hati sendiri biarin aja kan. Betul. Jadi negara ini juga memang ada orang-orang yang disiapkan untuk sakit hati. Maaf ngomong ya, kalau saya bilang kadrun. Sorry, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya bilang kadrun. Nah, itu musuh relawan benar itu. Itu ya. Kita dari dulu itu dari zaman dari RI 1 2014 2019 itu lawan kita tuh hanya itu. Jadi kalau kita istilahkan itu kan Islam ekstrim. Saya nggak tahu tuh kadal gurun. Iya, Islam ekstrim ya. Karena dan itu ada. Itu ada. Ada Islam moderat kan. Nah, yang mayoritas Islam ini kan moderat. Yang ekstrim itu kecil gitu. Dan sampai sekarang itu yang namanya di WA maupun di mana-mana itu hoaknya luar biasa itu. Masih nggak mau terima itu. Ya sampai sekarang lah. Dan ini dibina figurnya ya Anies. Ya kita jujur ya, boleh kan saya ngomong gini? Ya nggak apa-apa. Bebas Anies, kita nih di sini bebas. Jadi harapan saya ke Anies ini dia juga kepengen juga menjadi gubernur lagi nih. Makin jauh lah ya. Tapi bisa aja kalau dia misalnya di Aceh. Kan Aceh kan menang. Iya. Padang menang. Daripada dia nggak ikut ke sini ke sana masuk KPK. Nah, tinggal pilih aja, gitu aja. Iya kan? Jadi bagus dia ikut ke Aceh aja ya. Ada ke Aceh atau ke Sumatera Barat. Sumatera Barat orang Arab sedikit. Tapi di Aceh orang Arab banyak. Oh banyak ya? Iya, orang-orang Arab banyak. Mudah-mudahan Aceh jadi bagus itu. Oh ya, saya yakin lah. Perhatian internasional, kalau Anies jadi gubernur Aceh itu luar biasa. Nah kemungkinan kalau dia nyalon presiden lagi nanti 2029 itu dukungan akan kuat. Ya siap-siap. Jadi daripada nanti, maaf ngomong, bahwa kasus Jakarta itu belum selesai urusannya. Kasus Jakarta kan dia tertutup jadi calon presiden. Maka ditutup. Iya. Nah, kalau enggak diproses terus. Iya, makanya kalau nganggur diproses. Jangan kasih nganggur. Jadi harus ada posisi terus ya. Harus ada posisi. mau ikut Pak Prabowo punya utang sama Pak Prabowo. Gimana? Iya. Udah betul lah kita dukung Anies sebagai calon gubernur di Aceh. Setuju ya? Setuju. Saya setuju. Saya orang Aceh. Iya. Dan saya ingin Aceh berkembang. Nah. Dan kalau bisa Anies memang menjadi gubernur di sana. Itu jangan dianggap degradasi dong. Jangan dianggap ini wah saya dari DKI ke Aceh. Enggak, Aceh ini lebih strategis. Betul. Di mata internasional. Betul. Gitu. Betul. Ini ide yang bagus. Saya akan kampanyekan Anies untuk menjadi gubernur Aceh. Benar ini, benar. Iya. Jadi hanya dua yang dia bisa punya kesempatan yang nggak begitu sulit dia ngeluarin biaya. Sumatera Barat, Aceh. Untuk bekal Anies, nyalonin presiden yang akan datang. Iya. Dan dia kalau menjadi calon independen pun di Aceh itu bisa. Kayaknya menang dia. Menang. Pasti. Udahlah, dia mayoritas pemilih dia di Aceh kok. Setuju ya? Setuju. Dan luar biasa. Pasti Nasdem pertama akan dukung. Ya, PKB. Lalu P3 semuanya. Dan ini yang GAM itu? Partai Aceh. Partai Aceh. Ya Partai Aceh pasti dukung dia. Iya, itu. Kalaupun Partai Aceh nggak dukung dia menang lah. Udah rakyat nih. Ya. Benar. Itu menarik. Enggak, supaya kita ngingetin Pak Anies masih punya kesempatan. Iya. Jangan kasih nganggur. Ini dari Pak Norman ini. Kalau nganggur, urusan KPK. Ya. Muncul lagi. Nggak ada posisi, urusannya KPK. Menarik ini. Jadi, itu kan tadi kita bicara soal angket kandas. Kalau tuntutan ke MK ini bagaimana, Bung Norman? Saya rasa apa yang mau dituntut?
Ya, kan ada narasi kecurangan macam-macam. Ya, itu kan buatan pengacara. Tapi saya rasa ya silakan aja lah, nggak apa-apa ya. Ya. Ini negara demokrasi. Ini kalau saya bilang hanya untuk menutupi malu aja, itu aja. Gitu ya. Ya. Ya jujur aja lah, ya kan? Daripada enggak lah, ngelawan lah dikit gitu kan? Iya. Paling enggak ada alasan untuk kami kalah karena dicurangi kan. Iya, itu. Jadi nutupin malu aja lah udah. Terus terang aja kita semua ini kadang nggak tahu malu semuanya. Itu persoalannya. Iya kan, dicari-cari lah itu. Nah, baik dari 01 maupun 03. Iya. Nah, itu. Ini pandangan saya ya. Iya. Saya rasa di MK juga gagal juga kelihatannya. Ya karena kan begini ya, sudah menyatakan mendukung presiden, sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo. Nasdem udah ngucapin selamat. Ya. Terus PKS sudah. Iya, juga. PKS. Nah, tinggal PKB yang belum. Samar-samar. Ya kan? P3 udah. Haritanu malu-maluati. Iya kan gitu kan. Nah jadi udahlah kerjaan gawenya pengacaranya udahlah ke MK aja lagi. Biar ada mainan. Ada mainan. Ada supaya jangan cepat-cepat selesai. Nggak seru di WA juga nggak seru. Saya nonton broadcast juga nggak seru kan gitu kan. Paling nggak nih 2 minggu ini kita masih nunggu ya. Ya. Kan 2 minggu katanya. Diajukan kemarin ya. Ya kemarin kan. Kemarin tim 03 Ganjar Mahfud itu sudah membawa bukti-bukti ke MK. Mereka sekaligus daftar. Kalau kemarin malah Anies malah ikut itu. Ya, Anies juga ya. Ikut itu ke MK. Enggak apa-apa. Ya, kita tunggu 2 minggu ini apa keputusannya. Tapi buat MK sudah gampang lah. Kamu sudah isu yang berkembang ini bagaimana bayar utang, itu masalahnya. Baik dari Anies maupun Ganjar, itu isu yang lagi beredar. Waduh, berutang untuk kampanye kemarin. Kampanye ini. Kan utang sama bohir-bohir. Iya. Masalahnya kan di sana. Uang dari mana coba? Ya. Ya mungkin agak repot ya kalau udah bicara bayar utangnya dari mana uangnya nanti. Ya, kecuali kalau memang menang. Kalau kalah kan itu tadi. Agak sulit ya. Iya, ini nyata ini. Apalagi Ganjar juga kan dilaporkan ke KPK juga ya. Itu masalah tentang ini. Bang Jateng. Ya kan? Itu bukan mengada-ngada, memang fakta itu. Fakta ya. Fakta. Ya tinggal prosesnya di KPK kita lihat nanti kan. Kita sudah undang juga ke sini Pak Sugeng. Sudah. Dia sudah jelaskan semua. Ya tinggal sekarang kan bolanya di KPK ya. Ya kita minta juga KPK bekerja secara transparan dan objektif aja gitu kan. Itu yang baru kelihatan. Berarti ada lagi ya. Pasti ada lah. Jangan-jangan Bung Norman, bank-bank daerah yang lain pun banyak yang terjadi seperti itu. Termasuk Anies. Ya, Bank DKI ya. Bank DKI. Kan dia penaruh saham di situ. Gubernur. Cuman tertutup aja, ditutup-tutupin aja gitu. Tapi kalau ada kasus gini kan nanti bahkan banyak yang cerita juga kan. Wah, ini ternyata sudah ada yang bongkar nih. Yang lain cerita juga bagaimana persoalan bank-bank yang ada di DKI, Jabar, Jatim ya, dan lain-lain. Jawa Tengah ya, Jawa Timur. Iya, di mana-mana, Kalimantan. Ini kan masalahnya betul-betul uang rakyat ya, gitu loh. Jadi jangan dipermainkan lah. Betul. Gitu kan. Uang APBN, uang masyarakat, dana-dana masyarakat itu jangan dipermainkan, kan gitu. Betul. Jadi kalau kita langkah-langkah Pernusa ini setelah ini apa nih? Merangkul. Ya merangkul kembali ya. Kita kan kepengen bersatu lah. Jadi nggak usah ada gap-gap. Nggak usah ada sekat-sekat. Nah kita berjuang sama-sama. Yang dulu kita berbeda pandangan, yang kemarin-kemarin ya kita bersatu lagi lah. Membangun Indonesia. Itu aja. Kalau mau diajak. Ya kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya rasa juga partai juga, mungkin Pak Prabowo juga ingin merangkul juga. Iya kan? Itu. Pernusa sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo setelah pengumuman ini?
Belum ya? Belum. Tadinya maaf tadi Pak Bahlil tadi. Yang sebagai menjembatani kita tuh diperintahkan oleh Pak Jokowi itu ya Bahlil. Sampai sekarang itu mungkin Bahlil sibuk ya. Iya. Jadi belum sempat komunikasi. Ya nggak apa-apa lah. Kita yang penting 3 sama Pak Jokowi aja dulu. Iya. Gitu. Jangan gerasa gerusu apa? Ojo ke susu. Ojo ke susu. Itu santai aja masih 7 bulan. Presidennya masih Pak Jokowi masih kuat masih. Jadi artinya kesempatan untuk Pak Prabowo untuk magang nih. Selain Bung Norman ya, Norman Shah Sofan itu nama yang kita kenal dulu itu. Dulu dipanggil Sopan ya. Sopan dulu. Nah, dulu kan orang teater ya kan dulu. Iya, Sopan. Pemain teater juga ya, pernah kita sama-sama mentas di. Betul. Dulu masih Hotel Indonesia. Betul. Yang dia latihannya 2 bulan, mentasnya semalam, nggak ada penonton lagi kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, selain Bung Norman ya, siapa sih ininya figur-figur yang ada di Pernusa lagi? Ada Pak Andi Tita, ada pengacara Pak Chandra. Pak Chandra itu dulu itu yang mensponsori ILC. Mensponsori ILC TV1. Pengacara juga. Di tempat kita tuh banyak pengusaha dan sebagian 40% Chinese di Pernusa di Pernusa. Itu. Jadi merangkul seluruh kalangan masyarakat. Betul. Nah itu. Ya kembali lagi kita program selanjutnya nih dengan kemenangan Pak Prabowo nih apa yang dilakukan? Ya wajib mendorong, wajib melindungi, wajib juga program-programnya Pak Presiden Jokowi ini kan kita kan mau karena program Presiden itu mau dilaksanakan. Ya kontinuitas. Jadi kita tidak ada kecurigaan. Nggak ada kecurigaan. Karena akan dilanjutkan berkelanjutan. Nah ini yang kita suka. Jadi Pak Jokowi ya udah pulang ke Solo aja. Iya. Ya kan. Jadi ada orang cawi-cawi, wah Golkar enggak tuh nonsen saya bilang itu. Jadi rencana Pak Jokowi dibilang mau jadi ketua umum Golkar. Itu isu orang-orang partai aja. Bisa juga mau ngejatuhkan Pak Jokowi. Atau ada isu juga ingin supaya Pak Jokowi pecah dengan Pak Prabowo ya. Ada juga. Kalau relawan nggak terpancing gitu. Itu kan mainan orang-orang politik gitu. Ya kan. Rekayasa sendiri. Berkhayal gitu. Nanti Pak Jokowi ini nanti jadi di Golkar ini harus sudah berkhayal gitu. Orangnya sedang Pak Jokowi biasa-biasa aja kan gitu. Setahu saya Pak Jokowi selesai dia pulang ke kampung. Sesuai dengan ucapan dia yang lalu. Iya, itu konsekuen kok. Dia nggak tertarik gitu-gituan. Iya. Kita aja yang heboh, kayak cacing kepanasan. Ya udah selesai lah. Saya kira dan itu langkah yang paling baik ya buat Pak Jokowi ya. Serahkan aja nih partai-partai mau ngapain. Sepanjang programnya Pak Jokowi dijalanin dengan bagus nggak ada masalah. Enak tidur Pak Jokowi. Iya. Dan saya kira kan nggak ada masalah dari dulu juga. Kalau kita bicara pembangunan infrastruktur, hanya kan. Udah sampai ke Aceh belum tol? Hampir katanya. Kalau Aceh itu 120 km ya, dari Banda Aceh ke Aceh PD itu. Tapi kesininya belum. Yang sudah nyambung kemana? Yang udah nyambung? Yang Medan ya, Medan ke Langsa. Itu penting. Medan ke Langsa itu disitulah sebenarnya sumber kemacetan. Betul. Kalau di situ tidak macet, yang sekarang kita 11-12 jam, mungkin kalau itu selesai, mungkin 9 jam udah sampai ke Medan. Itu kalau bus ya. Mungkin kalau mobil pribadi 8 jam udah bisa sampai. Dan yang paling penting itu daerah perbatasan dengan Medan itulah. Iya. Karena padat di situ. Padahal sebenarnya jalannya lebar-lebar itu. Saya pernah ke sana itu. Iya, tapi itu kan sini sampai dari Medan itu saya tuh. Sampai Aceh ini aja. Sampai Aceh Timur ya. Yang dibangun oleh
Pertamina dengan kontraktor asing dulu. Ya. Dan kualitas jalannya sangat bagus memang. Saya kan waktu kampanye itu 2014, 2019 tiap hari bolak-balik di situ, Situ ya. tiap minggu. Namanya konstituen kita ya. Gitu. Jadi sempat berapa periode di DPR? Ya PDI 1 periode, kemudian Nasdem 1 periode. Nasdem 1 periode ya? Iya. Selang-seling artinya setelah PDI kosong kita usaha dulu kan. Ini lagi ngumpulin duit dulu ya. Ya, baru kita mulai lagi 2000 ya ikut mendirikan Nasdem lah 2000 mulai 2010 ya sampai seterusnya. Nah, 2023 saya mundur dari Nasdem. Setelah Nasdem mendeklarasi dukung Anies. Ya, saya ngikutin perkembangan. Karena you sahabat saya ngikutin terus. Ya ini sahabat saya, ini sampai di mana nih, wah luar biasa gitu. Itu. Jadi selain di Pernusa, Bung Norman sibuk apa sekarang? Saya di Puperti. Saya pengusaha di Jonggol. Saya punya kawasan di Jonggol. Jonggol sini ya? Iya, saya punya kawasan dulu saya beli tanahnya 2.000 perak per meter. Ada 100 hektar di sana. Waduh, bisnis apa di sana? Tani, ya bisa jual-jual kapling. Oh gitu ya? Semenjak saya dampingi Pak Jokowi, agak terbengkalai sedikit gitu. Ada di Jonggol, ada juga di Sentul. Iya. Saya bikin perumahan, bikin kapling rubon, rumah kebun. Oh di Sentul? Di Jonggol. Oh di Jonggol ya. Menarik juga itu. Boleh kalau mau ini, boleh. Untuk Anda saya kasih spesial itu. Nanti kita itu banyak yang beli kapling saya itu dari Atagraha malah. Bos-bos Atagraha. Ya nanti kita ajak kawan-kawan lah ya. Kan bisa diperluas lagi tuh. Bisa. Tapi udah mahal ya. Udah, apalagi sebentar lagi itu menjadi Kabupaten Bogor Timur Jonggol itu. Sudah sah tuh, udah diputus. Iya ya. Dan tidak jauh kantor kabupatennya dari lokasi kita. Gitu. Itu biasa berkembang seperti Bogor ya. Iya. Nabung lah. Iya. Bahwa kita masih mudanya kan susah ya, nabung lah, ya kan gitu. Iya. Jangan sampai anak kita ikut susah juga kan gitu. Ya seperti Anda dulu kan masih muda kan. Ya kan berteater dan segala macam, duit nggak ada, tapi kan tetap semangatnya tinggi. Iya. Baca puisi, ya kan. Pokok semua dulu apa kita lakukan. Lakukan. Ada undangan baca puisi, kita baca puisi ya. Dikasih nggak dikasih baca aja puisi kan gitu. Ya, main teater juga kita. Nah itu. Tapi memang luar biasa ya. Betul. Kalau kita bicara persoalan perjalanan hidup itu namanya ya. Nah kalau di Ormas dulu saya sempat megang Front Pembela Merah Putih bersama Enrico Guterres. Oh ya. Nah Enrico Guterres itu tahanan rumahnya di rumah saya. Orang Timur itu. Iya. Tim. Nanti saya sama dia bikin Ormas. Nah, dulu kan mungkin Jupan masih ingat ya, dulu kan saya juga kan dulu kan dikader oleh Pak Suwardiman kan. Iya. Nah, Soksi. Ya. Kita sempat sama-sama di Soksi. Betul. Ya. Bekal saya itu dari sana. Iya. Dengan Mas Bobi Suwardiman. Iya, udah almarhum beliau. Iya. Jadi bekalnya karya-kekaryaan. Ya, terus kan sama Pak Rio Tambunan, kita BP7 Manggala. Sering ngobrol kita kan? Iya, sama Bang Rio ya. Ya udahlah pokoknya. Dan Pak Rio Tambunan itu suka sama aktivis-aktivis. Iya. Dan dia biayai. Iya. Itu kehebatan beliau itu. Terakhir kepala BP7 DKI ya. DKI. Nah, saya lah selalu dianggap adiknya. Ya kan. Oh, dia kumpulkan semua kan dulu. Dan saya waktu itu udah jadi Manggala BP7. Nah, kan bisa kan natar kan. Iya. Jadi kalau bicara ideologi Pancasila nyaman lah tuh saya. Jadi nggak perlu diragukan lagi lah kalau bicara ideologi Pancasila. Iya. Saya ingat itu. Kita sering kumpul itu di kantor di Kuningan ya. Betul. Di kantor Bang Rio Tambunan ya. Ke Pak Suwardiman sempat juga ya? Oh iya dong. Kita kan sering kita kumpul-kumpul di sana. Betul. Kan. Wah itu bapak bangsa itu di mata saya. Luar biasa. Dukunnya politik. Kita ini kan saya Bung Norman aktif di Soksi, tetapi kita non jabatan kan. Betul. Enggak sempat saya kalau di Soksi itu di pemudanya di Wirakarya. Wirakarya ya. Wirakarya Fokus Maker.
pengurus saya. Nah, apakah saya diakui atau tidak, saya nggak tahu. Katanya saya tetap diakui di Soki Iya. gitu. Saya itu sempat dipilih secara aklamasi sebagai ketua Fokusmaker. Betul. Tetapi Pak Suhardiman bilang, ya udah Zulfan, kamu kan masuk di pemuda aja nanti mahasiswa, kasih aja. Termasuk almarhum Dr. Hasan itu sempat jadi ketua Soksi Jakarta Pusat tuh. Iya, Ingat iya. saya itu. Ya, itu dulu kan kita Masih ingat ya? Masih ingat saya. Kita kan sering ngobrol dulu dengan Pak Utoyo Usman, Bomar Pasaribu, ya kan, Thomas Suyatno. Ya, Pak Thomas masih terakhir ketemu saya. Dia kan di Nasdem juga kan dia? Iya, Nasdem. Itu sering ngobrol sama saya. Jadi tokoh-tokoh tua itu ya, guru-guru kita ya. Habis itu kita nggak sempat. Saya belajar dari dia, karena saya di Soksi itu sempat megang Ketua Pendidikan Kader Bangsa Angkatan ke-14 saya sebagai ketua di Hambalang itu. Ya. Nah, di Hambalang seminggu di kader orang Soksi semua. Di Hambalang itu tempatnya Pak Probo. Nah, selesai dari sana, saya ngajar di kampusnya Pak Probo. Mercubuana. 12 tahun ngajar di situ. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, luar biasa ujung-ujungnya kita ini Golkar juga ya. Ya kalau kita, saya nggak tahu Golkar masih ngakuin kita apa enggak, kita juga nggak tahu itu. Kalau kita anggota Soksi, itu kan udah jelas biasanya anggota Soksi itu dianggap lo otomatis anggota Golkar. Iya, kan? pendiri Golkar itu. Iya. Cuman kita kan main kemana-mana ya. Betul. Batu Ceper masih ingat kita. Iya. Aduh, luar biasa Bung Norman. Mungkin Erlangga tahu nggak nih gini-ginian gitu kan? Oh, nggak tahu lagi. Nggak tahu, udah generasi. Kalau Erlangga kan bicara dalam politik kan anak mami. Iya kan? Yang ngomong Anda ya? Oh iya, memang betul dong. Betul. Kalau kita ini kan dari bawah, ya kan? Dari bawah. Kalau dari dia kan akar rumput. Nah, kalau Erlangga kan karena anaknya Pak Hartarto, ya kan? Gitu. Nggak pernah juga dia kenal bagaimana keringat rakyat dan masyarakat itu, ya. Betul. Nah, kalau jadi anggota DPR kan juga ngobrol-ngobrol aja kan, ada kampanye-kampanye sedikit itu. Kalau kita ini kan memang dari bawah betul kan, Bung Norman luar biasa. Tapi dari bawah masih karakter des. Saya ikut. Iya. Ya kan? Saya direkomendasi oleh Bang Akbar dulu untuk ikut karakter des. Betul. Nah, terus dikasih jabatan apa? Fungsionalis DPP Golkar. Wah. Tahun berapa itu gitu? Itu lama banget itu, tahun 84 kali ya. 80. Ini baru terbuka nih sekarang ini. Karena ketemu teman lama ya. Iya. Karena nggak ada yang buka ya. Kita buka iya, gitu. Bang, betul. Dulu Bang Akbar itu kan DPP Golkar itu kalau orang-orang tertentu kan dikasih jabatan. Betul. Hebat tuh Bang Akbar. Fungsionaris DPP Golkar, Partai Golkar. Golkar belum ada partainya dulu, ya kan? Golongan karya ya. Ya, waktu itu Bang Akbar. Wah, Anda kayak dekat banget dulu. Masih wakil sekjen. Iya, dekat banget tuh Bang. Belum sekjen dia. Ya kita kan sering ke DPP Golkar dulu. Iya, ya kan? Makanya. Ngumpul-ngumpul di sana ya. Luar biasa. Jadi tadi kita udah bicara soal aktivitas, pengalaman kita ya, Bung Norman ya. Sebenarnya cerita-cerita gini lebih ringan nih. Betul. Karena bicara politik ini juga sebenarnya udah selesai. Jenuh juga. Udah jenuh juga. Karena kita bayangkan, hampir 2 tahun kita ini terus bicara soal perpolitikan. Kasihan rakyat dicekokin gini-gini ya. Kadang-kadang ya gombal semua. Kadang-kadang ya. Makanya rakyat ini dikasih istirahat lah dulu dari politik-politik ini yang riuh-riuh ya. Persoalan politik, karena kita tahu bahwa terlalu capek. Jadi kalau saya melihat jadinya Bang Julpan sekarang kan nggak kujuk-kujuk begitu aja kan. Ya. Ada proses yang panjang kan. Iya. Sama aja saya. Iya benar. Proses yang panjang, liku-likunya itu luar biasa. Oh, saya tahu betul Bung Norman bagaimana perjalanannya ya. Waduh. Semua dikerjakan. Dikerjakan, pengen hidup. Iya. Kepengen eksis. Cuman saya heran dulu kenapa nggak tertarik masuk jadi anggota DPR ya? Enggak ya? Sempat di KNPI saya tuh, sempat tuh di KNPI. Ya. Enggak tertarik saya. Nggak tertarik. Jadi tertariknya memang dari dulu itu pengabdiannya di eksekutif ya. Iya. Ya sebagai penatar. Bikin film dulu itu saya sempat tuh di BP7 bikin film. Iya. Kerjasama dengan TVRI gitu.
Bambang Sustomo ikut main peran utama Ya, kan gitu. ingat saya. Nah, itu. Sama Bambang Sulistomo masih sering ketemu nggak? Udah jarang. Masih sering kontak-kontakan. Dia kalau nggak salah tuh rektor 17 Agustus itu apa dia? Bukan rektor Universitas ya, 17 Agustus. Guru besar itu apa gitu? Bukan rektor, tapi apa, pembina lah di sana. Oh, yayasannya. Yayasan, ketua yayasan. Iya, 17 yayasan di Agustus sana. ya. Sehat-sehat semua lah teman-teman itu ya. Jadi kita sering komunikasi. Ya. Kadang pernah ke rumah dulu tuh. Nah itu. Makanya saya ketemu Bang Jupan sekarang tuh saya kayak ketemu apa gitu ya. Benar 30 tahun lebih kita nggak pernah ketemu. Iya benar, nggak terasa ya. Nggak terasa. Kalau nggak salah setelah Bang Ryu meninggal ya. Iya. Setelah Bang Ryu meninggal kita jarang ketemu. Dulu kan banyak dia bina tuh Bang Ryu tuh, termasuk si siapa si Ruci Tompo. Iyalah. Dibina itu. Saya masih ingat tuh Bung Jupan ya, bagaimana. Kan dia ketua Soksi DKI. Siapa? Enggak. Bang Ryu bukan Soksi ya? Soksi. Soksi kan? Soksi. Sama si ini, sama ketua HIPI. Ketua HIPI pusat itu. HIPI pengusaha itu ya? Ini Taufik. Iman Taufik. Insinyur Iman Taufik. Itu ketua Soksi DKI bersama Rio. Iya, Bang Ryu. Dan yang masuk ke Soksi itu saya. Iya. Ya Bang Ryu kan orangnya enak ya. Ya termasuk Anda kan, saya kan kadang kipasin nih Pak di Julpan ini nggak lulus nih di UNAS ini, disponsor dibiayain kan. Saya ingat banget. Iya dia tanya persoalannya apa ya kan. Kalau persoalan biaya namanya aktivis kita bantu kan. Bang Ryu itu luar biasa. Luar biasa. Kita nggak bayangkan kalau dia semacam dia itu ada. Betul. Masih ada sekarang ya. Menarik perkembangan politik. Masih sering ke tim, Bung? Saya sejak dirubah kan ada banyak perubahan nih. Betul. Udah bukan kayak dulu. Ya. Kalau dulu kan kita banyak taman, duduk di pojok-pojok, ya kan? Ketemu Leon Agusta, Sutarji, Kalsum Bakri. Iya. Iya kan? Subasa, terus Tempo tuh. Terus siapa tuh yang analisa tentang tentara tuh, si siapa? Salim Said. Dulu kan di situ gitu sama mereka dulu. Kalau hari tertentu kan kita suka kumpul ya. Betul. Ya kita dulu masih junior. Junior. Tapi udah dianggap sama mereka. Iya. Sudah dianggap. Diajak diskusi lah. Iya. Waduh, luar biasa Bung Norman. Jadi anak-anak sekarang ya. Apa kabar? Sehat ya. Cucu 8 paling besar udah paling besar SMA cucu dong? Enggak, belum, masih kecil-kecil. Oh gitu ya. Saya yang penting mensyukuri aja Bang. Iya benar. Saya mensyukuri diberi kesehatan. Kita nggak perlu duit banyak tapi cukup. Ya gitu. Kan? Tapi untuk apa duit banyak tapi nggak berkah. Hidup jangan terlalu ngoyo lah. Jangan ngoyo. Iya kan. Saya prinsip itu aja. Saya selalu ngelihatnya ke bawah gitu. Kita mengejar kecukupan bukan kepuasan. Betul. Iya kan? Kecukupan jangan kepuasan. Kalau bicara kepuasan nggak ada batasnya. Benar. Kalau cukup kan ada batasnya. Kan belajar sama Bang Jupan juga saya ini. Kalau saya cucu saya udah S1 sekarang. S1 ya. Dari di Belanda ya. Di Belanda. Masih di Belanda? Masih karena ikut kan perempuan laki-laki. Laki ya. Kalau perempuan udah punya cicit saya. Karena dia laki kan masih mau agak lama. Iya. Jadi saya bilang saya usia 22 saya udah berkeluarga kan. Bung Nurman sama Parwan bawa payung dulu ya. Iya. Waktu nikahnya Bung Julpan kan saya, Parwan sama orang tua Bung. Iya. Dan sengaja datangnya. Waktu itu Anda masih kos di mana itu? Kalau Hutan Kayu di mana itu? Di Hutan Kayu. Jadi saya ingat itu. Jadi foto-fotonya pun masih ada. Karib Anda itu sama si ini Parwan. Suparwan almarhum. Suparwan Parikesit ya. Nah itu. Penyair Republik. Nah terakhir dia tinggal bersama saya ya. Saya ngontrak satu rumah tuh dia hadir ikut saya. Loh saya waktu nikah tuh masih kos satu kamar sama dia. Iya. Di Hutan Kayu itu. Iya satu kamar ya. Saya tahu loh dapat istrinya orang mana. Ya kita orang Asmi, anak Asmi kan kita tahu. Gitu. Kalau orang Betawi itu asli ya. Kalau Parwan kan dulu kalau dia mau bicara itu saya lupa tuh Leon Agusta atau siapa lagi. Suparwan GBHN.
Karena semua bisa dibicarakan sama almarhum Suparwan ya. Abdul Hadi kalau gitu ya. Abdul Hadi WM ya. Abdul WM udah almarhum deh sekarang. Almarhum ya. Sutarji masih sehat ya. Masih. Sutarji. Udah lama juga saya nggak ketemu beliau. Motigo Buse udah meninggal. Udah lama. Si siapa? Selamat Raharjo juga udah lama nggak ketemu. Ya, saya kira-kira setahun yang lalu ketemu lah. Nah, kebetulan Selamat Raharjo itu keluarganya itu kawin sama kakak saya yang di Cilegon. Iya. Ternyata Selamat Raharjo itu orang Banten ternyata. Ya kan abangnya Eros Jarot. Oh iya. Kan Banten memang. Nah saya sama adiknya Eros Jarot itu bikin pergerakan namanya Merah Putih. Yang almarhum. Almarhum Budi kan. Budi Jarot kan. Iya. Aktif tuh saya tuh. Iya, Budi Jarot. Sering di kantornya di mana, di Pejombongan itu. Iya. Dan perlawanan terdepan terhadap FPI waktu itu. Oh iya. Betul. Ya masih muda sih. Dia jantung juga ya, Bung Norman ya. Covid kayaknya dia. Covid ya? Covid. Oh, Covid. Nah itu. Tapi memang ada komorbidnya juga ada sih dia. Dan begadangnya juga kuat. Iya. Nggak tahu kantor itu siapa punya tuh kantor? Mas Eros lah. Oh. Strategis banget ini. Iya, Mas Eros. Kan kantor GBN tuh situ. GBN ya. Gerakan Nasionalisme Bersatu. Baik Bung Norman, kita bulan puasa memang nggak semangat ngomong panjang-panjang ya. Tapi substansi dari persoalan bangsa, negara, kehidupan, ringan-ringan aja. Kehidupan kita ya sudah kita bicarakan ya. Mudah-mudahan kami akan undang lagi. Siap. Mungkin bersama dengan kawan-kawan lain. Lebih bagus itu. Mungkin ada Bara JP, ada apa ya kita ngobrol-ngobrol kan. Boleh. Beberapa hari lagi kita lihatlah. Nanti setelah MK ini mungkin 10 hari lagi. Mungkin seminggu MK sudah memutuskan, ya kita bisa ngumpul-kumpul lagi nih. Siap. Bikin silaturahmi. Pokoknya saya nggak akan nolak lah diajak lah Bang Julpan, nggak akan nolak. Iya, sama lah. Saya kalau diundang Bung Norman juga nggak berani nolak. Nggak berani bukan karena takut, karena persahabatan. Persahabatan, udah kayak saudara sendiri. Waduh, udah kita nih. Kalau iya tahu prioritas masih mudanya gimana sih? Nggak asal-asal ngomong gitu. Ada yang kawan kita dulu lagi tidur kompornya hidup, celana terbakar. Aduh, memang luar biasa ya perjuangan perjalanan ini. Jadi ya lompat sini. Ingat itu ya Bade ya, Muhammad Bade kan kawan kita. Tapi saya dulu pengagum Anda itu. Kenapa? Enggak, karena memang aktivisnya luar biasa. Ya kan ketua HMI, itu pergerakan wartawan lagi. Orang mau jadi wartawan kan susah dulu. Iya kan. Pindah-pindah juga saya. Betul. Itu yang saya pantau gitu, lihat. Jadi gerakannya itu luar biasa gitu. Itu pengalaman yang luar biasa. Dan saya belum jadi apa-apa di situ. Udahlah, pemain teater berat dulu tuh. Pembaca puisi di mana-mana. Ya masing-masing kita sudah berperan ya. Betul. Waktu saat itu ya Bung Norman ya. Jadi wajar lah Bung Julpan kalau seperti ini, saya harus lebih lagi nih. Iya. Kita dorong rame-rame nih. Terima kasih. Syukur-syukur punya TV. Ya paling tidak TV YouTube ya. Iya. Kalau TV yang lain mahal. Betul. Nggak apa-apa. Bisa itu kemungkinan terjadi gitu ya. Bisa. Mana tahu ada orang baik hati. Kasih kita kelola TV. Maka kan kita sebanyak-banyak silaturahmi. Iya benar. Ya silaturahmi melalui begini. Iya. Podcast ini. Iya. Kan? Benar Bung Norman. Nah itu. Ya biasa yang support kita itu kawan. Betul. Kawan yang paling utama ya. Betul. Dengan hati yang ikhlas, kita dengan niat baik, berkawan dengan niat baik. Keikhlasan. Pak Jokowi itu ikhlas. Iya. Pak Prabowo itu ikhlas orangnya. Nggak ada dendam. Makanya mereka gampang ketemu. Cocok. Cocok, merah putih. Bung Norman, 2023 saya sudah keluarkan video di sini bahwa Pak Jokowi pasti mendukung Pak Prabowo. Alasannya apa? Pak Jokowi tidak mungkin akan mendukung Ganjar karena Ganjar ini memang tidak akan membahayakan Pak Jokowi. Tetapi kalau ada apa-apa terhadap Pak Jokowi, dia diam aja. Kalau Anies, lebih parah lagi saya bilang. Anies ini justru mendorong Pak Jokowi untuk masuk dalam jurang. Tapi kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi ini yakin orang yang bisa melanjutkan dan memprotek
Pak Jokowi dan keluarga kalau ada orang yang memang ingin mendiskreditkan dia dalam konteks kriminalisasi. Saya masih ingat ya, waktu di saat Pak Jokowi selesai dilantik di MPR, itu dia panggil kita sore aja. Terus dia ngomong. Itu tahun berapa? 2019? Iya. Apa Pak Jokowi bilang? Saya mau tarik Prabowo. Depan kita semua. Kita ini kan neno-neno Pak. Kita habis liput nih kan dengan relawannya. Iya. Iya kan. Sampai saya ingat ya Projo ingin keluar itu kan. Itu pertama kali sama relawan dulu disampaikan. Nanti yang akan ikut kita di sini sama kita nih gabung ini ialah Gerindra, lalu PAN. PAN udah diucapin. Yang baru tahun kemarin ini dia bergabung. Sudah diucapin sama Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu akan menyampaikan apa adanya sama kita. Masalah COVID, masalah apa. Nah, disampaikan ke kita. Nah itu, begitu dekatnya lah, ya kan. Curhat kadang-kadang itu. Nah itu. Iya, baik Bung Norman, makasih banyak atas kehadirannya. Kita jumpa lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi pelajaran. Amin. Buat adik-adik kita ya, yang lebih muda. Salam sama keluarga. Iya, insya Allah. Sama cucu-cucunya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.